choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Pressure's on, feel it. Gotta go, leave it. Cause this is Africa. Maxwell Channel Remix. Choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Pressure's on, feel it. Gotta go, leave it. 'Cause this is Africa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang perdagangan internasional, faktor penghambat perdagangan internasional, dan teori perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Ponda Bukit, saya dari kelas 12 Santa Catarina Siena. Faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor internalnya yang pertama, keamanan suatu negara. Keamanan suatu negara merupakan faktor penting terjadinya perdagangan internasional. Keamanan suatu negara akan mendorong terjalinnya transaksi dengan negara lain. Bila mana suatu negara itu tidak aman, akan membuat negara lain merasa takut untuk melakukan transaksi. Yang kedua yaitu kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Setiap negara memiliki kebijakan perekonomian yang berbeda-beda atau kebijakan perekonomian tersendiri. Tetapi seringkali kebijakan tersebut bisa menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Kebijakan itu seperti yang pertama, pembatasan jumlah impor. Yang kedua, biaya ekspor-impor terbilang sangat besar. Yang ketiga, proses birokrasi memakan waktu banyak. Yang ketiga yaitu sumber daya alam, atau rendahnya sumber daya alam akan membuat proses perdagangan internasional itu akan terhambat. Faktor pendorong terjadinya proses perdagangan internasional adalah sumber daya alam di setiap negara berbeda-beda. Itu akan membuat perdagangan internasional itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan jika suatu negara itu memiliki sumber daya alam yang unggul, maka dia memiliki peran besar dalam perdagangan internasional. Terima kasih. Saya Kenika Putri dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembatasan impor dan penetapan tarif. Pada umumnya, negara akan lebih menekan ekspor lebih besar dibandingkan dengan impor, sebab menjadi kemampuan produk dari sebuah negara di dunia internasional. Ekspor akan membantu pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua yaitu peraturan politik anti-dumping. Penerapan aturan politik anti-dumping dengan tujuan melindungi produk dan pengusaha lokal dari impor, terutama bila produk memiliki harga lebih murah dari produk lokal. Jadi produk impor seperti yang dilakukan oleh Indonesia terhadap produk Cina dari global market atau pasar bebas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya yang bernama Rifki Kliat dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu mata uang berbeda antar negara dan kurs mata uang tidak stabil. Yang pertama, mata uang berbeda antar negara. Perbedaan mata uang dalam transaksi bila menjadi penghambat perdagangan internasional,
sebab nilai tukar uang harus dikonfirmasikan kepada mata uang yang berkaitan. Yang kedua, kurs mata uang tidak stabil. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda dengan nilai tukar berbeda. Selisih nilai tukar mata uang itulah yang dimaksud dengan kurs mata uang. Jadi kondisi kurs tidak stabil akan membuat importer dan eksporter kesulitan dalam menentukan harga, sehingga berdampak pada permintaan dan penawaran. Hal ini membuat pengusaha enggan melakukan ekspor-impor dengan kondisi kurs tidak stabil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. 3. Proses pembayaran sulit dan risiko besar. Ketika terjadi transaksi perdagangan internasional, tentu tidak dengan jumlah sedikit dan pembayaran pun dengan angka besar. Bila harus melakukan pembayaran secara tunai, akan merepotkan dan memiliki risiko sangat besar, sehingga mereka akan menggunakan L atau C, clearing internasional atau telegraphic transfer. Jenis pembayaran ini membutuhkan waktu proses pencarian dan menjadi penghambat perdagangan internasional. Yang keempat, organisasi regional. Organisasi regional seperti ASEAN untuk wadah Asia Tenggara dalam bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi wadah ini akan berusaha memberi keuntungan besar kepada anggotanya. Sedangkan untuk negara di luar anggota akan mengalami kesulitan dalam ekspor impor barang. Hal ini disebabkan negara di luar anggota tidak memiliki kesepakatan untuk saling menguntungkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Elrawan Lentang Ginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan. Yang pertama itu teori keunggulan absolut. Adam Smith tahun 1937 menjelaskan bahwa suatu negara akan bertambah kekayaan jika sejalan dengan peningkatan keterampilan dan efisiensi keterlibatan para tenaga dan penduduk di negara tersebut dalam proses suatu produksi. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan absolut ketika negara tersebut melakukan spesialisasi memproduksi komoditi. Yang selanjutnya yaitu teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif diperkenalkan oleh David Ricardo tahun 1971. Yang menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Berbeda dengan keunggulan absolut yang dikembangkan oleh Adam Smith tahun 1937. Ricardo tahun 1971 menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Cukup dengan memiliki keunggulan komparatif pada harga untuk suatu komoditi yang relatif berbeda. Terima kasih. Perubahan dalam teori perdagangan internasional muncul ketika seorang sejarawan ekonomi asal Swedia, Elie Ecker, dan muridnya Bertil Ohlin mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum sempat dijelaskan oleh David Ricardo pada tahun 1971. Teori Ecker dan Ohlin dikenal dengan The Proportional Factor Theory, di mana negara dengan faktor produksi relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi untuk melakukan ekspor. Sebaliknya, negara dalam faktor produksi relatif langka dan mahal dalam biaya produksi akan melakukan impor, atau Hellman 2010. Sekian dan terima kasih. Teori Adam Smith atau keunggulan mutlak. Adam Smith mengeluarkan teori tentang perdagangan internasional yang dikenal sebagai teori keunggulan mutlak. Teori tersebut menjelaskan bahwa keuntungan mutlak adalah keuntungan yang didapatkan oleh negara dari produksi barang ke negara lain. Perdagangan dapat dilakukan jika biaya produksi antar negara tidak memiliki perbedaan. Yang kelima, teori kaum merkantilisme. Suatu kelompok masyarakat yang menganut ideologi
kapitalis komersial disebut dengan kaum merkantilisme. Perdagangan kaum tersebut terhadap perdagangan internasional yaitu dapat meningkatkan kemakmuran suatu negara, namun tidak menguntungkan negara itu sendiri saja. Teori ini mengembangkan pembangunan ekonomi nasional. Terima kasih. Teori oleh Dapi Ricardo. Teori ini lebih mengarah pada kerugian dan keuntungan yang didapat di perdagangan internasional menggunakan perbandingan relatif. Teori ini termasuk teori yang modern. Teori oleh Mazhab. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional tidak didasarkan kepada biaya produksi dan tenaga kerja, tetapi lebih kepada sebuah kepuasan. Teori ini juga termasuk dapat mengubah suatu perdagangan internasional bagi suatu negara. Selamat pagi untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Bersubirikania. Saya berasal dari kelas 12 ISA. Saya akan menjelaskan tentang teori permintaan timbal balik oleh John Stuart Mill. Teori perdagangan internasional ternyata melanjutkan dari teori kooperatif yang dikemukakan oleh Ricardo. Teori ini dikemukakan untuk mencari titik keseimbangan dari pertukaran barang yang dilakukan antar negara melalui perbandingan dasar tukar dalam negeri, lebih mengutamakan keseimbangan permintaan